Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern Bapak Teguh Rizal. Dan tentunya dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang mencari solusi untuk berbagai macam keluhan Anda, mungkin ada yang sedang terkena penyakit diabetes, asam urat, rematik, atau mungkin juga asam lambung, ada tumor, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang mungkin masih terasa gejala-gejala awalnya saja. Jangan sampai didiamkan, jangan tunggu berkomplikasi terlebih dahulu, segerakan saja diobati, apalagi saat ini sudah hadir Sentra Pengobatan Paliatif Modern di Kota Cirebon yang siap membantu Anda tentunya ya. Anda tentunya bisa catat alamat prakteknya yang baru nih. Jadi bagi Anda mungkin yang kemarin-kemarin kehilangan Pak Rizal kemana nih sekarang? Nah, langsung dicatat aja alamatnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil. Lihat papan nama Sentra Pengobatan Teguh Rizal. Jadi itu sudah ada pelangnya ya sebetulnya ya. Jadi sangat mudah sekali untuk Anda capai. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ataupun untuk lebih jelasnya Anda bisa catat call center dari Sentra Pengobatan sendiri di telepon 085224 153 444. Dan tentu juga Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama WhatsApp kami ya. Di telepon 0851 5537 7024 atau yang mungkin sudah tertera di bawah nih. Ya, boleh langsung di WA-kan saja. Apapun jenis keluhan Anda, baik yang mungkin sudah diketahui penyakitnya maupun yang baru gejala awalnya saja. Baik, sebelum Putri membagikan solusi-solusi yang ada di Sentra Pengobatan, tentunya kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane malam hari ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah sangat sehat ya. Kita bisa secara live lagi nih membantu pemirsa di rumah yang mungkin kemarin-kemarin masih bingung nih Pak mau melangkahkan kakinya kemana. Mungkin kita awali dengan penyakit sejuta umat sebetulnya Pak. Dan kadang-kadang ada yang tidak menyadarinya bahwa ternyata sebenarnya mereka ini terjangkit penyakit ini, yaitu penyakit pencernaan atau mungkin masyarakat itu lebih kenal dengan penyakit asam lambung. Nah kalau untuk menurut Pak Rizal sendiri sebenarnya penyakit pencernaan ini apa sih Pak? Apakah pencernaan melulu asam lambung Pak? Iya, penyakit lambung ini penyakit umum ya, dari penyakit pencernaan kita. Tetapi di dalam penyakit lambung itu ada dikenal istilah mah akut ya. Kemudian juga ada dikenal istilah mah kronis ya atau GERD. Dan setiap jenis ini memiliki cara pendekatan pengobatan yang berbeda. Karena pada dasarnya gejalanya juga berbeda sebenarnya antara misalnya katakanlah mah akut atau mah kronis. Ini gejalanya juga berbeda. Jadi rasa yang ditimbulkan itu berbeda. Baik. Jadi walaupun mungkin kita itu mengenalnya pencernaan atau asam lambung, ternyata berbeda jenisnya, berbeda juga rasanya ya Pak ya? Iya, umumnya kan banyak masyarakat kita bertanya, kok ini penyakit lambung artinya penyakit yang umum ya, diderita oleh masyarakat kita, tetapi kenapa ini kok susah sekali proses penyembuhannya? Bahkan tidak sedikit yang penderitanya didiagnosa sudah sembuh. Tetapi begitu dia salah makan sedikit saja langsung kumat ya. Artinya itu tidak sembuh karena yang namanya sembuh kita mau makan apa aja bebas. Artinya tidak ada pantangan, tidak ada lagi yang kita takutkan di makanan. Pada dasarnya lambung ini bisa disembuhkan asalkan kita tahu membedakan apakah ini mah kronis kah atau mah akut. Baik. Nah biasanya apa sih Pak yang terjadi ketika asam lambung seseorang ini naik? Iya, biasanya tentu berbeda-beda. Kita katakanlah misalnya mah akut. Mah akut itu biasanya gejala yang muncul adalah seseorang akan merasakan perih terutama di ulu hati ya. Kemudian dadanya terasa panas ya, kemudian pusing ya. Kemudian juga perih terutama di perut bagian kiri ya, keluar keringat dingin, lemas. Nah itu biasanya gejala yang sering muncul bagi penderita mah akut. Karena kecenderungan penderita mah akut juga disertai oleh GERD.
GERD itu terjadinya reflux. Jadi cairan di lambung kita itu naik ke kerongkongan. Nah, ketika hal itu terjadi maka rasanya tidak karu-karuan. Ya Betul. pusing, ya lemas, ya keluar keringat dingin ya. Kemudian dadanya juga akan sesak ya seperti itu. Baik, baik. Jadi kembali lagi ke jenisnya seperti apa ya, baru kita bisa lihat dan juga mungkin penanganannya juga akan lebih tepat diberikannya. Nah, Iya. untuk Anda bisa di rumah juga mungkin yang saat ini nih merasakan seperti yang tadi Pak Rizal katakan, ada mungkin perih di ulu hati, ada nyeri, pusing, keringat dingin, lemas. Nah, mungkin saat ini Anda sedang terjangkit asam lambung ya, atau mungkin lebih tepatnya ke yang akutnya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, takutnya nanti berkomplikasi ke penyakit yang lain dan untuk pengobatannya nanti akan lebih semakin lama. Langsung Adi datang bertemu dengan Pak Rizal tentunya di tempat praktek setiap hari, dimulai besok juga boleh dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Alamatnya langsung dicatat. Berarti ini alamat baru ya Pak ya? Iya, baru 2 hari ya. Baru 2 hari. Sebenarnya sih tidak terlalu jauh dari tempat yang lama ya. Artinya kalau dari arah Cirebon itu lewat yang lama ya. Iya. Lewat yang lama SPBU nanti ada dealer Yamaha ya. Jadi pas di belakang dealer Yamahanya ya. Oke, oke. Artinya kalau dari Indramayu berarti sebelum SPBU. sebelum SPBU. Oke. Tetap sebelah kiri, kalau dari sini berarti dari Indramayu sebelah kanan ya. Kanan. Nanti kelihatan pelangnya kok sangat Oke, jelas. oke, oke. Jadi mudah sekali sebetulnya ya Pak ya untuk acara-acara sendiri dari kalau misalkan dari kota Cirebon nih arahnya tetap ada di sebelah kiri, melewati SPBU terlebih dahulu, nanti ada dealer Yamaha, tepat berada di belakang dealer Yamahanya, tinggal lihat pelangnya aja. Jadi jangan takut ataupun ragu lagi kesasar atau kemana karena mudah sekali dicapai dan tentunya dapat membantu berbagai macam keluhan Anda baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang asam lambung yang akutnya ya Pak ya. Kalau akut itu kan biasa disertai juga dengan GERD. Nah, kalau misalkan yang kronisnya nih Pak, apa sih bedanya dengan akut dan GERD Pak? Iya, kalau GERD itu reflux, jadi reflux asam lambung, cairan lambung kita yang naik ke atas, ya. Artinya kalau akut itu adanya luka atau infeksi pada lambung kita. Kemudian ada misalnya MAH kronis. MAH kronis itu apa sih? MAH yang datang berulang-ulang, sifatnya tahunan. Dan dia penderitanya tidak seperti halnya MAH akut, katakanlah kita tadi perih di ulu hati dan seterusnya ya. Kalau MAH kronis ini kadang-kadang dia munculnya. Jadi ketika misalnya kadang kita salah makan ya, itu terasa tidak nyaman ya, kemudian lemas ya, atau kita makan sedikit terasa penuh ya. Tetapi dia tidak menimbulkan seperti halnya MAH akut sampai pusing, keluar keringat dingin dan seterusnya. Bahkan di MAH akut itu rasa sakitnya terkadang sampai tembus belikat bagian belakang ya. Dan tidak semua memang, sebagian ada yang sampai misalnya terasa pinggangnya sakit gitu ya. Baik, baik. Jadi ternyata kalau dari sifatnya itu yang berulangnya datangnya berulang dan juga mungkin ya itu ada pemicunya ya Pak ya. Iya. Misalkan salah makan atau mungkin berarti begah-begah juga masuknya ke MAH kronis ya Pak. kronis ya. Memang karena dia gejalanya tidak seperti halnya MAH akut, tetapi di situ juga jangan dianggap enteng, justru di situ letak bahayanya. Karena MAH akut itu biasanya itu adanya peradangan yang lama itu mengakibatkan adanya bakteri namanya Helicobacter pylori, dan ini bakteri ini yang akhirnya mengakibatkan misalnya munculnya radang usus ya. Radang usus atau yang terparah misalnya munculnya kanker usus. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seseorang yang menderita MAH kronis ini juga akan disertai dengan MAH akut. Jadi itu. Baik, baik. Tentunya kalau misalkan didiamkan bahaya ya Pak ya. Iya. Bisa ke radang usus, bisa ke kanker usus juga. Jadi bagi Anda nih bisa di rumah yang mungkin saat ini memiliki keluhan-keluhan yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi, baik mungkin yang akut, kronis maupun GERD, jangan didiamkan, jangan disepelekan, segera ditangani ya. Kadang-kadang kan orang tuh gini loh Pak, saya ngerasanya begah nih atau mungkin perih, Iya. sakit perutnya, minum obat warungan, enak ya udah. Biasanya sudah stop sampai di situ aja. Orang udah stop kok Mbak, udah enak gitu kan. Nggak taunya besoknya kerasa lagi obat yang kemarin kita makan tuh malah jadinya nggak mempan. Biasanya gitu Pak. Iya, jadi makanya obat warung itu kan ada keterangannya di situ ya.
1, 2, 3 kali kita minum tidak masih muncul, maka kita harus periksa kan begitu ya Iya, ke iya. dokter ya. Pada dasarnya penyakit itu apalagi kalau yang datang ke kita itu ya, jarang sekali sih yang baru sakit misalnya beberapa bulan ya, kecenderungan sudah bolak-balik. Jadi umumnya ngomong sudah bosan Iya. minum obat. Iya. Bahkan tidak sedikit yang diagnosanya berbeda-beda katanya ya. Karena biasanya juga disertai oleh debaran jantung yang tidak karuan ya. Oh Nah, ya, betul. ini banyak kasus yang datang ke kita, ada yang katanya jantungnya bengkak, ada yang ngomong nggak ada jantung bengkak tapi lambung. Jadi analisanya berbeda-beda. Tetapi di kita tetap memiliki standar sendiri, artinya ketika kita memutuskan apakah seseorang ini menderita penyakit lambung atau bukan, ini kita konsultasi dulu, kita tanya apa yang dia rasakan. Kemudian gejalanya seperti apa, ketika dia makan seperti apa. Sehingga kita tidak salah dalam mendiagnosa, karena kesembuhan seseorang itu tidak terletak pada bagusnya obat yang diminum atau mahalnya obat yang kita beli, tetapi sangat ditentukan oleh ketepatan Betul. obat itu sendiri dengan penyakit kita. Betul, gitu. baik, terima kasih Pak Rizal. Dan jadi sekali lagi bagi Anda nih, pemirsa di rumah yang mungkin saat ini ingin melangkahkan kaki tapi masih bingung, saya baru kerasa gejala-gejalanya aja nih Pak Putri, tapi kok tepat ya seperti yang Pak Rizal katakan. Nah, jangan sampai ditunda-tunda, segerakan saja diobati. Tentunya Anda juga bisa langsung datang ke Sentra Pengobatan Paliatif Modern, alamat langsung dicatat di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil. Tinggal lihat aja ada papan lama dari Sentra Pengobatan Tengku Rizal. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan memberikan solusi lainnya dan masih akan mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda melalui WhatsApp kami di line telepon 0851 5537 7024. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern Bapak Tengku Rizal. Dan sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan baru mengenal nih adanya Sentra Pengobatan di Kota Cirebon, Putri ulang bahwasannya insya Allah apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan ataupun yang masih gejala awal, bisa dibantu sampai dengan tuntas. Mungkin tadi kita sudah membahas tentang penyakit asam lambung ya. Ada akut, kronis, ada GERD. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini memiliki keluhan yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi, ada nyeri di dada, ada sesak, ada keringat dingin, jantung berdebar dan lain sebagainya. Jangan sampai ditunda-tunda, segerakan dicari solusinya. Karena apa? Kalau misalkan ditunda-tunda lagi, nanti akan berkomplikasi ke penyakit yang lain, tentunya untuk pengobatannya akan semakin lama. Nah, untuk alamat prakteknya di mana? Boleh langsung dicatat, sudah tertera di kaca, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran. Di belakang dealer Yamaha Tangkil, Anda boleh langsung lihat ada papan namanya ya, dari Pengobatan Sentral Tengku Rizal. Nah, untuk buka prakteknya setiap hari, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Anda juga boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung sama kami di sini ataupun melalui WA di line telepon 0851 5537 7024. Tapi sebelum itu kita kembali berbincang-bincang tentunya bersama Pak Rizal dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Baik, nah untuk Pak Rizal tadi kan kita sudah membahas tentang seperti apa itu akut, kronis, GERD, lantas penanganannya. Kalau untuk sentra pengobatan sendiri menangani pasien, terutama pasien asam lambung itu seperti apa, Pak? Iya, yang pertama harus dilihat dulu ini lambungnya sifatnya tunggal atau tidak. Karena kebanyakan yang datang ke kita juga kadangkala komplikasi dengan misalnya diabetes ya. Dia punya diabetes, kemudian juga akibat mungkin mengkonsumsi obat yang terus-menerus, akhirnya terkena penyakit lambung. Dan tentu kalau ada diabetes dengan penderita lambung yang tunggal, ini penanganannya juga akan berbeda. Betul. Jadi setiap orang itu penanganannya berbeda-beda. Jadi tidak sama berarti si A harus ini seperti ini, si B juga harus seperti ini. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung kondisi seseorang.
Biasanya di sentral pengobatan di samping kita berikan obat, juga ada terapi yang harus diikuti. Hanya saja berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tentu tergantung dari hasil pemeriksaannya. Biasanya gitu. Oke. Jadi walaupun mungkin yang datang pasien itu sama-sama Mhm, penyakit asam lambung, tapi mhm. perlu dilihat lagi lebih lanjut ya Pak ya, apakah Iya, tunggal, apa mungkin sudah berkomplikasi, baru kita bisa lihat apa sih yang terbaik yang diberikan ya Pak ya, terapinya atau mhm. mungkin juga obat-obatannya. Karena begini, kecenderungan obat lambung ini ketika diberikan itu nafsu makannya kan naik. Ya. Sementara bagi penderita gula, Mhm. ini ketika dia terlalu sering makan, secara otomatis glukosanya juga akan naik atau Naik, gulanya betul. juga akan naik. Iya. Ini juga tentu akan bermasalah nantinya. Mhm. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita tidak langsung menangani seseorang itu ketika misalnya menanyakan, kita mengatakan, oh begini-begini. Mhm. Itu tidak bisa karena kebanyakan kita itu kadangkala punya beberapa penyakit karena takut mahal akhirnya menyebutnya satu Satu. saja. Padahal sangat Iya. penting keterangan yang kita berikan ini untuk penyesuaian daripada pengobatan tadi. Makanya tadi sempat kita menyebutkan bahwa harus diingat kesembuhan itu ditentukan oleh ketepatan obat itu sendiri, bukan bagusnya obat. Makanya ini sangat penting bagi pasien untuk lebih terbuka ya, untuk menceritakan penyakitnya. Gitu. Baik. Jadi jangan ada yang disembunyikan ya Pak ya, transparan aja supaya mungkin juga pengobatan yang diberikan maksimal. Iya, kemudian gejala. Gejala kita tahu bahwa ada beberapa penyakit juga memiliki gejala yang mirip. Misalnya contoh tadi kita bahas lambung kan. Iya. Orang jantung juga gejalanya kan hampir mirip, dadanya terasa sakit ya, Iya. kemudian sesak juga, keluar keringat dingin, mual juga ya. Jadi itu kan mirip dengan lambung, tetapi ada beberapa gejala yang memang berbeda dan ini yang sangat penting sehingga kita tidak salah dalam mendiagnosa penyakit seseorang karena lambung, liver ya, empedu ya, kemudian juga jantung ya, paru-paru itu memberi respon semua ke dada. Ke dada. Jadi kalau kita salah mendiagnosa, maka salah juga obat yang kita berikan. Jadi seperti Betul. itu. Baik, jadi nggak apa-apa kalau misalkan mungkin pemirsa di rumah belum mengetahui tepatnya apa ya Pak ya, datang aja dulu nanti akan dikonsultasikan bersama Pak Rizal. Kira-kira ini penyakitnya seperti apa? Karena tadi kata Pak Rizal juga yang datang itu sebetulnya banyak sekali yang diagnosa dari pasiennya apa, ternyata sebetulnya penyakitnya apa gitu ya Pak ya? Bahkan kebanyakan pasiennya bingung sendiri. Sampai Karena kebingungan. diagnosanya beda-beda kan. Iya. Jadi ini salah satu hal yang terkadang juga kita pengobat juga harus hati-hati tidak langsung mengiyakan. Jadi lakukan pemeriksaan, cocokkan pemeriksaan dengan keterangan sehingga kita bisa memberikan keterangan yang jauh lebih tepat ya ketimbang kita hanya mendengarkan keterangannya saja. Gitu. Baik, ya betul. Jadi untuk Anda nih bisa di rumah yang mungkin saat ini memiliki keluhan asam lambung atau juga keluhan lainnya, baik mungkin asam urat, rematik, saraf terjepit, atau mungkin juga tadi ada tumor, asam lambung dan lain sebagainya yang masih ragu-ragu karena mungkin kemarin sudah sempat mencari solusi, tapi juga belum menemukan hasilnya. Jangan khawatir karena insya Allah dengan hadirnya sentra pengobatan ini dapat membantu Anda secara maksimal ya. Nah, untuk Anda sendiri bisa langsung datangnya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Jadi sangat panjang sekali waktu Anda untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi nyatanya di sentra pengobatan paliatif modern. Baik, setelah tadi kita sudah sedikit membahas tentang asam lambung dan juga yang bisa berkomplikasi ya Pak ya. Kalau penanganan sih tentunya akan kembali lagi seperti apa sih keluhan si pasien sehingga kita bisa memberikan penanganan yang paling tepat ya Pak. Iya. Kita ke yang sudah bergabung dulu ke WhatsApp Boleh. ya Pak ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam. Dada terasa panas, ulu hati sakit, kepala sakit, mual, jantung berdebar. Kata dokter beda-beda. Nah, bener nih ya Pak ya. Karena kata dokter beda-beda. Yang ngomong jantung ada, yang ngomong lambung juga ada. Mohon penjelasan nih Pak. Bagaimana dari Ibu Hajah Ningsi di Sumber?
Iya, sebenarnya ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, Mhm. karena seperti tadi dari gejalanya bisa orang menyebut jantung juga Iya masuk iya, ya, baru kita karena bahas ya, Pak. gejalanya tadi mirip ya, Iya. pusing, dada terasa panas ya, Mhm. berat ya, kemudian juga lemas, keluar keringat dingin, mual ya. Mhm. Eh, Lambung juga memiliki gejala yang seperti itu, tetapi harus dilihat begini. Kalau lambung itu biasanya di dada itu terasa panas, Mhm. ya, seperti sensasi terbakar ya. Iya. Tetapi kalau jantung itu seperti ditindih, jadi Mhm. seperti ada benda yang menindih. Mhm. Biasanya antara 5 sampai 10 menit ya. Nanti dengan dibawa istirahat biasanya akan hilang rasa berat yang di dada tersebut. Jadi ini tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa beliau lambung atau jantung dulu ya, Mhm. karena tentu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tetapi satu yang bisa saya katakan bahwa faktor pikiran ini sangat berpengaruh sebagai salah satu faktor pemicu ya, Mhm. bukan penyebab, Iya. pemicu ya. Iya. Jadi jangan banyak pikiran, lebih rileks, lebih santai ya, hindari masalah ya. Mhm. Ya, dan Bisa. segera lakukan pengobatan tentunya. Betul betul, jangan terlalu difikirkan Bu, kita cari solusi yang terbaik, insya Allah bisa dibantu sampai dengan tuntas oleh Pak Rizal tentunya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dari sumber berarti lewat kota Cirebon, adanya di sebelah kiri setelah SPBU, lantas nanti ada dealer Yamaha, tepat berada di belakang dealer Yamaha ya Bu ya. Atau juga boleh catat call center dari Sentra Pengobatan sendiri di line telepon 085224155444. Baik, satu lagi ya Pak ya yang sudah Iya. bergabung kita bahas. Pak Rizal, kalau jalan sakit dari pinggang sampai ke kaki, bangun dari duduk juga sakit, setiap hari nyeri terutama di pinggang. Sudah berobat masih aja sakit. Sudah 2 tahun nih Pak, apa bisa disembuhkan dan saya tuh sakit apa katanya Pak? Iya, kalau lihat dari gejala ini sebenarnya bisa rematik ya, Mhm. bisa asam urat, Mhm. atau bisa juga dengan saraf kejepit. Kalau keseluruhan yang beliau ceritakan memang cenderung lebih ke saraf kejepit ya. Oh. Kalau asam urat biasanya yang terkena itu adalah persendian ya, Mhm. atau areal kaki bawah ya. Mhm. Tetapi kalau saraf kejepit itu rasa sakit di pinggang ya, sifatnya menjalar biasanya ya. Mhm. Pinggul, paha sampai ke betis ya. Mhm. Terutama rasa sakit itu akan muncul ketika melakukan aktivitas atau gerakan ya. Mhm. Duduk lama, bangun itu kan dilakukan gerakan itu akan terasa sakit. Kemudian rasa baal atau kesemutan yang terus-menerus di suatu tempat tertentu Mhm. dalam waktu yang lama, terutama di telapak kaki, ini juga menjadi salah satu gejala daripada saraf kejepit. Baik, baik. Kalau kita lihat dari keluhannya Mhm, mungkin marahnya ke saraf terjepit, tapi untuk mhm. lebih jelasnya mungkin bisa langsung datang ke tempat Iya, praktek aja iya. ya Pak ya. Jadi untuk Bapak nanti bisa langsung datang ke tempat praktek Pak. Kalau kita lihat dari diagnosa awalnya sudah ke arah saraf terjepit, tapi kita belum tahu lebih lanjutnya. Nanti silakan dikonsultasikan lebih lengkap tentunya bersama Pak Rizal di tempat praktek supaya nanti juga bisa diberikan penanganan yang tepat untuk Bapak. Nah untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut Putri masih akan mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda bersama kami di line telepon 0231 482138 atau secara lewat WA juga boleh di 0851 5537 7024. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Nah, sekali lagi dimanapun Anda berada, yang mungkin baru menyaksikan tayangan kami, Putri ulang bahwasanya Alhamdulillah telah hadir Sentra Pengobatan di Kota Cirebon ini yang siap membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Mungkin diantaranya seperti yang sedang kita bahas hari ini ada asam lambung, baik itu akut, kronis maupun GERD, ada juga jantung, tadi ada saraf terjepit, asam urat, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang mungkin saat ini masih ragu-ragu untuk melangkahkan kaki. Jangan ragu-ragu, jangan berdiam diri. Sabar itu bukan berdiam diri ya, tetap mencari solusi. Insya Allah mungkin salah satunya ada di sentra pengobatan ini. Untuk alamatnya sendiri bisa langsung dicatat
yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati Gang Bantaran. Di belakang mirror Yamaha Tangkil, tinggal lihat papan namanya aja sudah ada dengan jelas ya, Sentra Pengobatan Tengku Rizal. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan tentunya juga Putri ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231482138 atau juga melalui WhatsApp kami di 085155377024. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang asam lambung yang berkomplikasi ke penyakit diabetes ya Pak ya. Tadi juga sempat sedikit disinggung saraf terjepit. Nah ini menarik sekali loh Pak. Kalau penyakit saraf terjepit itu apa sih bedanya dengan penyakit asam urat dan juga rematik? Kan kayaknya rasa sakitnya sama nih Pak di persendian gitu ya. Arealnya juga tidak jauh beda hampir ya. sama ya. Iya, baik. Yang dimaksud dengan saraf kejepit itu terjadi tekanan pada serabut saraf kita yang diakibatkan oleh tergesernya tulang rawan atau bantalan tulang ya, sehingga dia menekan saraf. Atau juga adanya benjolan sehingga menekan serabut saraf. Atau juga terjadinya pengapuran, ini juga bisa mengakibatkan gangguan pada saraf itu sendiri. Saraf kejepit penyakit yang memang lumayan susah dalam pengobatannya karena sekali lagi tidak ada obat yang bisa melepas saraf. Jadi melepas saraf itu hanya ada dua cara, operasi atau terapi. Ya. Obat yang kita minum itu tidak berfungsi melepas saraf. Jadi obat yang kita minum hanya berfungsi meredakan nyeri. Nah kemudian sifat saraf kejepit juga gejalanya berbeda dengan halnya misalnya rematik, asam urat ya. Saraf kejepit itu sifatnya ketika sakit dia seperti kesetrum, jadi seperti menjalar. Jadi biasanya dari pinggang itu menjalar, pinggul, paha, sampai betis, sampai ke telapak kaki. Dan ada sebagian itu penderitanya hanya terasa sakit ketika dia melakukan aktivitas. Ya. Kemudian ada juga sebagian tanpa aktivitas juga menimbulkan rasa nyeri, ya. Artinya tidurnya juga salah, kadang-kadang miring sedikit aja terasa sakit atau dan seterusnya. Kemudian faktor penyebab saraf kejepit itu biasanya trauma masa lalu, pernah jatuh, terbentur ya, atau mengangkat sesuatu beban yang berat, posisi tulang belakang yang salah. Ini salah satu. Atau adanya tumor, nah ini juga bisa. Sementara rematik ini penyakit autoimun ya, yang mengakibatkan peradangan pada persendian ya. Jadi rasa sakit itu biasanya pada malam hari ya atau cuaca dingin ya. Itu terasa sakit, makanya banyak sekali orang kan kadang bertanya, kok kalau malam hari Pak badannya terasa sakit semua, nggak bisa tidur dan seterusnya ya. Tapi siang hari ketika dia melakukan aktivitas, rasa sakit itu berkurang atau bahkan tidak terasa. Berbeda misalnya dengan asam urat karena tingginya zat purin di dalam darah. Ini biasanya akan muncul 10 hari atau seminggu ya. Dengan kita mengkonsumsi obat penurun daripada asam urat itu sendiri, maka itu akan sembuh. Berbeda dengan yang sudah kronis, artinya asam urat bisa mengakibatkan rematik. Ya, jadi seseorang yang menderita rematik belum tentu dia asam urat, tapi asam urat bisa ke rematik. Karena zat purin yang tinggi sehingga dia mengendap di persendian kita, terjadi gesekan, sehingga mengakibatkan terjadinya peradangan. Itu yang mengakibatkan terjadi pembengkakan. Makanya banyak penderita asam urat kan sampai bengkak ya, panas, nyeri ya. Itu karena sifat zat purin tadi yang sifatnya kristal tajam, jadi dia menusuk serabut saraf kita, dan ini yang akhirnya
memicu rasa sakit seperti terbakar atau panas ya, seperti itu. Baik, baik. Ternyata berbeda ya Pak ya. Sangat jauh, penanganannya juga Iya, sangat jauh ya. betul, betul. Eh, Asam urat, rematik, dan juga saraf terjepit. Tapi kalau misalkan asam urat bisa ke rematik, tapi rematik belum tentu ada asam uratnya Iya, ya Pak ya. beda juga kalau rematik itu kan tidak mesti harus di area lutut atau persendian, tetapi juga bisa di usus juga bisa. Iya. Makanya ada orang, Pak Rematik Rijal, usus. saya dikatakan diponis ini punya rematik usus. Iya, iya, Kok iya. rematik bisa di usus ya Pak? Sama seperti orang ketika didiagnosa ada TBC usus misalnya, atau TBC tulang misalnya. Orang bingung karena taunya TBC itu di paru-paru. Iya, iya, betul. Padahal yang namanya TBC bisa di tulang, bisa di paru, bisa di usus kita ya. Sama dengan halnya rematik, tidak hanya melulu kita cerita persendian, Iya. tetapi di usus juga bisa. Baik, baik. Jadi ini kan pengetahuan lagi ya Pak Iya. ya. Ternyata untuk rematik ini tidak harus di persendian, bisa di usus dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sedang menderita penyakit rematik, asam urat, ataupun juga tadi ada saraf terjepit, jangan didiamkan karena berbahaya ya. Nah, untuk di mana tempat yang lebih tepat ya? Di tempat praktek tentunya. Anda boleh konsultasikan secara jelas seperti apa rasa sakitnya mungkin, sudah berapa lama, apakah sudah berkomplikasi dengan penyakit yang lain. Langsung setiap harinya, jadi Anda juga bisa langsung diberikan solusi nyatanya tanpa hanya mendengar solusi dari kami saja tentunya. Nah, Pak Rizal, tadi kan kita sudah mengetahui tentang bedanya penyakit asam urat, rematik, dan juga saraf terjepit nih Pak. Lantas penanganannya, untuk ketiga penyakit ini penanganannya seperti apa? Apakah boleh dilakukan pijat urut Pak? Kalau rematik boleh, ya, tetapi kalau misalnya saraf kejepit ya, saraf kejepit itu tidak ada pantangan di pola makan. Jadi pantangannya dia cuma dua, tidak boleh kerja berat atau ngangkat yang berat-berat dulu bagi penderitanya, kemudian tidak boleh diurut atau dipijit. Hampir 80% penderita saraf kejepit dia parah. Atau rasanya tambah parah, atau bahkan kakinya mengecil, atau yang terparah terjadi kelumpuhan, itu akibat sering diurut. Jadi di dalam sendiri saraf kita sudah tertekan, ditambah ditekan dari atas lagi. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan misalnya terjadinya peradangan pada saraf kita ya, atau yang paling parah adanya terputus, serabut saraf kita ini terputus, sehingga mengakibatkan kalsium ke kaki kita ya, ini ke tulang kita tidak sampai, sehingga terjadinya pengecilan di kaki kita. Baik. Atau lepek ya, mati rasa atau hilang tenaga. Asam urat tidak boleh diurut juga. Sama sekali. Iya, karena di dalam darah kita itu sudah banyak zat purin. Zat purin kita tahu tadi bentuknya tajam kristal, kemudian dilakukan urutan, mengakibatkan peradangan yang besar pada kaki kita. Ini akhirnya mengakibatkan pembengkakan. Beda dengan rematik, ini sih tidak ada masalah, karena ini faktor usia juga pengaruh tentunya penyakit ini. Oke, jadi kalau untuk penanganan sendiri rematik masih boleh lah ya, Iya. turut, tapi untuk saraf terjepit dan asam urat tidak boleh sama sekali dilakukan pijat urut. Nah, apalagi untuk saraf terjepit itu tidak untuk minum konsumsi obat saja itu bukan solusi yang tepat, karena tadi solusinya ada dua, baik di operasi ataupun di terapi. Tapi kalau misalkan Anda ingin diterapi aja karena takut dioperasi, datangnya kemana? Tentunya datangnya ke Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut, Putri masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0231482138, dan tentunya masih akan memberikan solusi lainnya yang ada di Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern Bapak Teguh Rizal. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada, yang baru bergabung bersama kami, saya ulang bahwasannya insya Allah dengan hadirnya Sentra Pengobatan di Kota Cirebon ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan. Mungkin diantaranya sedang tadi kita bahas, ada saraf terjepit, ada asam urat, rematik, diabetes, asam lambung, dan lain sebagainya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Bisa dibantu sampai dengan tuntas ya.
Untuk alamatnya sendiri bisa langsung dicatat, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran. Di belakang dealer Yamaha Tangkil, tinggal nanti ada plang namanya, bisa langsung datang deh. Jadi tidak sulit ya untuk menemukan sentra pengobatan ini. Kalau dari olah kota berarti setelah SPBU Tangkil, pas di belakang dari dealer Yamaha. Kalau dari Indramayunya sebelah kanan. Nah, untuk call center juga jangan lupa Anda boleh catat tentunya di line telepon 085224 153 444. Baik, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231482138 dan juga masih ada WhatsApp kami. Jadi bagi Anda yang mungkin kesulitan bergabung secara langsung, bisa WA-kan saja keluhan-keluhan Anda di line telepon 085155377024. Sambil menunggu teleponnya masuk, kita kembali berbincang lagi bersama Pak Rizal tentunya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang saraf terjepit itu apa, penanganannya, tadi juga ada asam urat rematik ya Pak ya. Lantas kendalanya nih Pak, apa sih biasanya yang Bapak temukan kendala saat mengobati penyakit saraf terjepit Pak? Iya, kendala yang paling umum pengennya cepat-cepat sembuh ya. Rasanya itu semua penyakit juga pengennya cepat sembuh Iya, Pak. terkadang orang sudah bertahun-tahun ya, pengennya Langsung. 1-2 kali itu langsung sembuh. Iya. Tapi saraf kejepit itu kalau di kita tidak ada masalah, misalnya pertanyaannya apakah orang yang sudah lumpuh dengan penderita saraf kejepit yang belum lumpuh itu secara otomatis yang lumpuh lebih lama pengobatannya ketimbang yang belum lumpuh. Itu tidak bisa jadi ukuran. Karena masing-masing orang itu respon tubuhnya terhadap terapi itu sangat berbeda. Banyak juga yang protes datang ke kita, ada saudaranya sudah tidak bisa jalan ya, ditangani 2-3 minggu sudah bisa jalan. Dan rasa sakitnya juga hilang gitu. Tetapi ada orang yang dia hanya kalau jalan sakit, duduk sakit, tapi sudah 4 minggu penanganannya misalnya tidak terlalu jauh perbedaan. Jadi respon tubuh seseorang terhadap terapi itu berbeda. Kemudian apakah dia punya kendala penyakit? Salah satu kendala terbesar dalam mengobati saraf kejepit adalah kalau orang punya penyakit lambung. Karena ketika kita mengobatin saraf kejepit, kita tidak hanya cerita melepas tekanan pada saraf itu sendiri, tetapi juga kita berikan obat saraf untuk meredakan nyeri. Dan umumnya obat saraf itu maupun medis atau herbal itu bermasalah di lambung. Nah, jadi ketika kita berikan obat herbal untuk sarafnya, justru lambungnya yang perih. Ini juga jadi persoalan kan? Iya, betul. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa penderita saraf yang disertai ada penyakit lambung ini cenderung akan memakan waktu yang lebih lama dalam proses pengobatannya ketimbang penderita saraf yang tidak punya penyakit lambung. Jadi itu kendala yang paling utama. Baik. Jadi selain kendala ingin cepat sembuh, yaitu tadi lambung ya Pak ya. Oke, jadi bagiannya ini bisa di rumah yang mungkin memiliki keluhan saraf terjepit. Jadi kita itu tentunya segala apapun sih ya, tidak hanya saraf terjepit saja, tapi apapun jenis penyakitnya tetap butuh proses. Seperti apa penyakitnya, walaupun sama-sama penyakitnya sama, tadi seperti kata Pak Rizal ya, sama-sama terkena penyakit saraf terjepit, tapi kok bisa beda ya? Ini responnya juga berbeda-beda, tapi tetap untuk penanganan sih sesuai dengan keluhan yang Anda rasakan. Baik mungkin saraf terjepit yang tunggal atau mungkin juga yang sudah berkomplikasi ke penyakit yang lainnya. Karena ya itu ya Pak ya, kalau misalkan sudah berkomplikasi mungkin akan beda juga penanganan yang diberikan. Iya, tentu harus ada prioritas ya. Betul. Prioritas. Sama seperti kita cerita ada orang kena diabetes misalnya. Jadi dia juga punya penyakit lambung. Kalau dia makan ya muntah. Minum obat juga terkadang muntah. Jadi kalau kita masuk ke diabetes, percuma juga. Obatnya juga tidak bisa dia minum kan. Betul. Kalau dia minum akan muntah. Jadi mau tidak mau kita prioritaskan di lambungnya dulu. Kalau pencernaannya sudah baik, maka untuk mengobatin penyakit yang lainnya juga akan lebih mudah. Betul. Betul sekali. Baik Pak Riza, kita ke yang sudah bergabung terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, Pak, saya punya penyakit gula,
mata buram, apa bisa diobati, terutama matanya sudah nggak jelas nih, dari Ibu Irma Indramayu. Iya, penderita penyakit mata yang memiliki gula, ini matanya tidak mungkin bisa disembuhkan kalau gulanya tidak normal terlebih dahulu. Ya. Baik. Makanya banyak yang datang ke kita itu mengeluh kenapa dia udah berobat kok matanya nggak jelas-jelas, ya. Karena dia langsung masuk ke areal mata tanpa melihat diabetesnya dulu. Iya. Jadi ada sebab, ada akibat, kan iya. begitu. Iya. Jadi kita kalau ingin matanya sembuh harus diobatin dua-duanya. Iya. Jadi sebabnya dari gula, akibatnya adalah mata. Jadi gulanya juga harus stabil dulu, baru Ke matanya. ke mata atau berbarengan, itu baru bisa diobati. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita tidak terasa nih sudah sampai di penghujung. Padahal masih banyak yang ingin Putri bahas. Tentunya ada pesan-pesan yang ingin Pak Rizal katakan untuk pemirsa di rumah pada malam hari ini, Pak. Iya, pesan saya bahwa kami minta maaf karena kami sekarang pindah ke alamat ya. Hari ini juga ada beberapa orang yang kesasar ke alamat lama ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi kalau dari kota, sekali lagi dari alamat lama itu ke arah Indramayu lewat SPBU, nanti lihat saja dealer Yamaha-nya, ada plangnya ya. Berarti kalau dari Indramayu itu lewat Pertamina ya, tidak terlalu jauh, lewat Pertamina itu sebelah kanan. Kelihatan plangnya ya. Iya. Jadi kemudian bagi masyarakat yang menderita penyakit apapun, tetap semangat, tetap yakin bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, hanya saja kan ada ilahnya ya. Iya. Kapan, sama siapa, itu tentu rahasia yang di atas. Tidak harus mesti ke Pak Rijal, kemana aja, yang penting kita ikhtiar. Insya Allah asal kita yakin, ikhtiar, kita akan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi bagi Anda yang belum sempat Putri bacakan WA-nya ataupun yang belum sempat bergabung, tentunya Anda bisa langsung datang saja besok untuk konsultasikan serta dapatkan solusi nyata dari sentra pengobatan sendiri. Alamatnya langsung dipoto aja sama Putri nih sekalian. Nah, di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil, atau nanti ada plangnya, Anda bisa lihat kalau misalkan dari arah Indramayu ada di sebelah kanan. Setelah Pertamina ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan dari kota Cirebon sendiri adanya di sebelah kiri setelah SPBU Tangkil. Dan buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Serta call centernya nih, jangan lupa dicatat di 085224 153 444. Semoga dengan hadirnya sentra pengobatan ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan. Akhir kata saya Putri Dewi Santika bersama kru RCTV bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.